geç.
Untuk teman-teman semua, kita akan mulai presentasinya pukul 10 tepat ya. Sekalian menunggu teman-teman yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, Sonia Eka Cahyani, NIM 1803102227, dan rekan kami, Marcel, silahkan. Nama saya Marcelinus Linggar sebagai operator dari Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Maratul Aziza, NIM 1803102238 sebagai presentator. Dan terakhir, Mbak Rakel. Saya Rakelita Vitasari, NIM 1803102228 sebagai notulen. Baik. Untuk presentasi yang pertama, materi pertama akan langsung dipresentasikan oleh Mbak Rakel. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Sonia. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang hakikat analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pemilihan strategi sebagian besar melibatkan pengambilan keputusan subjektif berdasarkan informasi objektif. Analisis dan pemilihan strategi berusaha menentukan tindakan alternatif yang paling baik yang akan dijalankan di dalam mewujudkan misi dan tujuan perusahaan. Strategi, tujuan, dan misi perusahaan ditambah dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan landasan untuk menciptakan dan mengevaluasi strategi alternatif yang masuk akal. Strategi alternatif cenderung menggambarkan langkah-langkah berjenjang yang membawa perusahaan ke posisi masa depan yang diinginkan, kecuali jika perusahaan menghadapi situasi yang berat. Yang kedua, ada proses menciptakan dan memilih strategi.
mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan. Perwakilan dari departemen dan divisi dalam perusahaan harus diikutsertakan dalam proses ini yang telah merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi serta audit eksternal dan internal. Partisipasi mereka memberi peluang terbaik bagi manajer dan karyawan untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang perusahaan lakukan dan mengapa dilakukan serta untuk berkomitmen dalam membantu perusahaan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Kerangka analisis dan perumusan strategi dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap input atau input stage. Berisi informasi input dasar yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi yang terdiri atas yang pertama ada metrik evaluasi faktor eksternal, yang kedua ada metrik evaluasi faktor internal, dan yang terakhir ada metrik profil kompetitif. Yang kedua ada tahap pencocokan atau matching stage. Tahap ini berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal, yang meliputi metrik, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, atau strength, weakness, opportunities, threat, SWOT. Yang kedua ada metrik posisi, strategis, dan evakuasi tindakan, atau strategic position and action evaluation. Yang ketiga ada metrik Boston Consulting Group, atau BCG. Yang terakhir ada metrik strategi besar atau Grand Strategic Matrix. Yang ketiga ada tahap keputusan atau decision stage. Tahap ini melibatkan satu teknik saja, yakni metrik perencanaan strategi kuantitatif atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Yang slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metrik kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, atau SWOT. Metrik SWOT adalah alat untuk pencocokan yang sangat penting bagi para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama ada strategi SO atau kekuatan peluang. Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Yang kedua ada strategi WO atau kelemahan peluang. Strategi ini memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Yang ketiga ada strategi ST atau kekuatan ancaman. Menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Dan yang terakhir ada strategi WT atau kelemahan ancaman. Strategi ini merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelinus. Silahkan Marcelinus untuk langsung menjelaskan slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT. Strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama itu buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. Lalu yang kedua, buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan. Terus yang ketiga, buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. Yang keempat, buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. Kelima, cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catatan hasilnya dalam sel strategi SO, strengths dan opportunities. Lalu yang keenam, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WO, weakness dan opportunities. Yang ketujuh, cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi ST, strengths dan threats.
Cocokkan, lalu yang ke-8 itu, cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam strategi WT, weakness dan threats. Lalu, slide selanjutnya, ada matriks posisi strategis dan evaluasi tindakan, atau SPACE. Matriks ini merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif, yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Matriks SPACE itu menunjukkan 2 dimensi internal kekuatan finansial, financial strength, dan keunggulan kompetitif, atau competitive advantage. Yang kedua, 2 dimensi eksternal, stabilitas lingkungan, atau environmental stability, dan kekuatan industri, atau industry strength. Lalu langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mengembangkan matriks SPACE. Yang pertama itu, pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial, FS, keunggulan kompetitif, atau CA, stabilitas lingkungan, atau ES, kekuatan industri, atau IS. Nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala 1, atau yang bisa disebut paling buruk, sampai dengan nomor 6, paling baik. Untuk FS dan IS, dan min 6, paling buruk sampai min 1, atau paling baik. Untuk ES dan CA. Pada sumbu FS dan CA, kita buat perbandingan dengan pesaing, serta pada sumbu ES dan IS, kita buat perbandingan dengan industri lain. Lalu, hitung rata-rata dari FS, CA, IS, dan ES, dengan menjumlahkan nilai yang kita berikan pada setiap variabel, dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel dalam dimensi yang bersangkutan. Lalu, petakan nilai-nilai rata untuk FS, IS, ES, dan CA pada sumbu yang sesuai dengan matriks SPACE. Kemudian, jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu X atau CA dan IS, dan petakan hasilnya pada sumbu X. Jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu Y, yaitu FS dan IS, dan petakan hasilnya dalam sumbu Y. Petakan perpotongan kedua titik X dan Y, yaitu XY, dan yang baru tersebut. Gambarkan arah vektor dan koordinat 0,0 melalui titik perpotongan yang baru. Arah panah menunjukkan jenis strategi yang disarankan bagi organisasi, agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif. Baik, terima kasih Marcel atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu Matrix Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Matrik BCG dan matrik IE atau biasa disebut matrik portofolio secara khusus dirancang untuk membantu upaya-upaya perusahaan multidimensional dalam merumuskan strategi BCG adalah sebuah perusahaan konsultasi manajemen swasta yang berbasis di Boston dan memperkerjakan 1.400 konsultan di seluruh dunia. Manfaat terbesar dari matrik BCG adalah menarik perhatian kita pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi dalam organisasi. Selanjutnya. Matrik strategi besar terlewat, Marcel. Oke. Matrik internal, eksternal, atau IE matrix. Matrik IE memposisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. Matrik IE dan matrik BCG menempatkan divisi-divisi dalam organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Untuk itulah alasan mengapa keduanya disebut matrik portofolio. Next. Matrik strategi besar atau Grand Strategy Matrix. Selain matriks SWOT,
Matriks Bayes, matriks BCG, dan matriks IE, matriks strategi besar, telah menjadi alat yang sangat populer untuk merumuskan strategi alternatif. Semua organisasi dapat diposisikan di salah satu dari 4 kuadran strategi matriks strategi besar. Matriks GS didasarkan pada 2 dimensi evaluatif, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar atau industri. Setiap industri mohon maaf, ada kendala sebentar. Tes, apakah dapat mendengar suara saya? Halo. Bisa. Aman, Mbak. Maaf ya atas gangguannya tadi. Setiap industri yang pertumbuhan penjualan tahunannya melebihi 5% dapat dianggap memiliki pertumbuhan yang cepat. Strategi yang tepat untuk dipertimbangkan organisasi ditampilkan dalam urutan daya tarik di setiap kuadran matriks tersebut. Selanjutnya. Tahap keputusan adalah ketiga dari kerangka 3 tahap dalam pemilihan strategi-strategi alternatif. Analisis dan intuisi menjadi landasan bagi pengambilan keputusan, perumusan strategi setelah melalui teknik-teknik pada tahap pencocokan atau matching stage. Metrik perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM. Teknik metrik ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. QSPM strategi menggunakan analisis input dan tahap 1 dan hasil pencocokan dan analisis tahap 2 untuk secara objektif dijalankan di antara strategi-strategi alternatif. QSPM adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti halnya alat analitis strategi yang lain, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Maratul. Dipersilahkan. Baik, langsung ganti slide. Marcelinus. Selanjutnya, langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan QSPM. Langkah pertama, buatlah daftar berbagai peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal untuk di kolom kiri QSPM. Langkah kedua, berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal utama tersebut. Langkah ketiga, cermatilah matrik-matrik tahap 2 atau pencocokan dan mengidentifikasi berbagai strategi alternatif yang dipertimbangkan. Yang langkah keempat, tentukan
skor daya tarik atau attractive score AS. Skor daya tarik meliputi 1 sama dengan tidak memiliki daya tarik, 2 sama dengan daya tarik rendah, 3 sama dengan daya tarik sedang, dan 4 sama dengan daya tarik tinggi. Langkah kelima, hitunglah skor daya tarik total dan kemudian didefinisikan sebagai hasil kali antara langkah 2 dan langkah 4. Semakin tinggi skor daya tarik total, semakin menarik pula skor alternatifnya. Langkah keenam, hitunglah jumlah keseluruhan daya tarik total, jumlah keseluruhan skor daya tarik total, yang menunjukkan strategi paling menarik di setiap rangkaian alternatif. Selanjutnya, aspek budaya dari pemilihan strategi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya atau kultur di sini mencakup serangkaian nilai, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian yang menggambarkan sebuah organisasi perusahaan tersebut. Budaya merupakan dimensi manusiawi dan merupakan cara unik suatu organisasi menjalankan bisnisnya. Yang selanjutnya, politik memilih strategi. Semua organisasi itu politis, kecuali dikelola manuver politik yang menghabiskan banyak waktu mendisversikan tujuan operasional, mengalihkan energi manusia, dan mengakibatkan hilangnya beberapa karyawan yang berharga. Politik internal mempengaruhi pilihan strategi di semua organisasi. Isu-isu tata kelola. Menurut Kamus Webster atau direktur adalah seorang yang diberi kepercayaan yang saya ulangi, isu-isu tata kelola. Menurut Kamus Webster, direktur adalah seorang yang diberi kepercayaan yang memberi pengarahan bagi keseluruhan tata kelola. Dewan direksi atau dewan direktur adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemilik suatu perusahaan untuk mengawasi dan memandu manajemen serta memperjuangkan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, slide kesimpulan. Esensi dari perumusan strategi adalah penilaian apakah suatu organisasi melakukan hal yang tepat dan lebih efektif dalam penerapannya. Organisasi yang tidak mempunyai kesadaran atau arah koherensi strategi akan bubar dengan sendirinya. Berbagai alat dan konsep telah dijelaskan sebelumnya, yakni matriks SWOT, SPACE, BCG, IE, dan GSPM, serta aspek budaya dan politik selalu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Baik, terima kasih Mbak Ratu atas penjelasannya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, kami batasi 5 pertanyaan dan kita move ke WhatsApp group karena ini waktunya Zoom tinggal 5 menit aja karena tidak cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, atas perhatiannya. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.